Kenapa kita berani gambling kepada makhluk yang bahkan tidak ada niat baik untuk menolong kita, tetapi kita tidak berani gambling kepada Allah yang bahkan berjanji pasti akan menolong kita selama kita di jalannya? Kenapa nggak berani gambling kepada Allah? Nikah tunggu mapan dulu. Kenapa nggak gambling aja nikah, nanti Allah mapankan? Bukankah janji Allah gitu? Kalau mereka fakir, kalau mereka fukara, kalau mereka nggak punya makan, Allah yang akan memberi makan, kan beres? Jadi datang ke calon mertua, Pak, saya pengen melamar anak Bapak. Udah punya kerja apa? Belum, Pak. Terus gimana memberi makan anak saya? Allah yang memberikan makanan. Dan ngomongnya jangan ragu-ragu, yakin. Allah, Pak. Bapak mau saya sebutin hadis-hadisnya? Siapin aja buku hadisnya beberapa lembar. Silakan, Bapak boleh dibaca-baca pas waktu senggang. Mungkin waktu itu nggak langsung diterima. Hidayah orang kan bertahap ya. Waktu itu minimal dia udah ngerti dulu. Hari seminggu kemudian setelah dia baca hadis-hadis, akhirnya dia nelpon untuk ngomong lagi, minta hadis yang lain, tapi nggak nerima gitu. Cuma pengen belajar agama doang. Intinya teman-teman, yakin sama Allah, bukan nunggu mapan baru nikah. Nikah Allah mapankan. Nunggu punya bekal baru berangkat ke luar negeri ke Mesir. Berangkat dulu, nanti Allah kasih bekal. Tahu itu yang sering saya jelasin, yang kalau di YouTube kan namanya tuh gimana saya berangkat ke Mesir nggak bawa bekal. Ikhtiar udah mentok, dan mentok-mentoknya cuma dapat $1.000. Udah mentok banget tuh. Tabungan dikuras, kemudian ikut beberapa perlombaan supaya dapat hadiah. Memang waktu itu saya nggak ikhlas, pengen juara supaya dapat hadiah, dapat 500.000, dapat 1 juta. Wah, bisa dikumpulin $1.000, habis bayar tiket sama travel. Nggak ada uang sisa sama sekali, Rp1 juga nggak. Kan ikhtiarnya udah mentok nih. Apakah doa pernah mentok? Doa itu nggak ada mentoknya, ada aja terus. Ya udah, ya Allah, saya udah ikhtiar, dapatnya cuma $1.000. Sisanya pasti banyak, cuman ada di sisi Allah, bukan di sisi saya. Ada banyak, cuman di sisi Allah. Allah ghaniyun, Allah maha kaya. Wa ma indallahi khair, dan apa yang ada di sisi Allah pasti lebih baik daripada yang di sisi kita. Allah ngasihnya pas kita butuh. Sekarang saya kan belum butuh, butuhnya buat bayar travel. Ya udah, Allah bayarin dulu buat travel. Kalau buat makan nanti ngasihnya pas mau makan, jangan sekarang. Kita kan sering yakinnya kalau udah ada di tangan kita, bukan di tangan Allah, dan itulah derajat keyakinan kita. Makanya yang terjadi keajaiban dalam hidup kita tuh ya gitu-gitu aja. Kita yakin apa yang ada di tangan kita, bukan yakin apa yang ada di tangan Allah. Terus jangan di tangan Allah, saya gimana nanti? Ya pas kita butuh Allah kasih. Jadi ibaratnya kita kayak nitipin duit ke orang yang sangat terpercaya, orang tua kita gitu, atau ke istri. Mama pegang ya, kita lagi kayak traveling berdua nih sama pasangan. Yang kamu yang pegang duitnya, kasih berapa? 10 juta, jalan ke Bali gitu. Kita khawatir nggak jalannya? Enggak, orang duitnya udah pegang pasangan kita kan, dan kita percaya nggak mungkin dia duit itu dipakai sendiri. Tiba-tiba dia beli gaun, beli apa, habis aja duitnya. Nggak mungkin, dia paham manajemen keuangan kita. Pas bayarin taksi, keluarin sama dia. Bayarin kasih tips ke misalnya di hotel, bayarin sama dia 15.000, 20.000. Ada terus ketika kita butuh. Gitu juga kita menitipkan nasib kita kepada Allah. Masalahnya cuma yakin, bukan ada apa enggak. Adanya pasti, yakin enggak, itu doang masalahnya. Sama kayak kita nitip ke pasangan tadi, ada duitnya, yakin enggak bahwa duit itu nanti akan dikasih pas kita butuh? Yakin. Berarti ke Allah juga harusnya kayak gitu. Bukan nggak ada duitnya, bukan nggak ada hartanya, bukan nggak ada kebaikan dan anugerah itu, ada banget. Cuman yakin nggak kita Allah sebaik-baik yang memelihara? Berangkat ke Mesir, butuh makan, baru Allah kasih buat makan. Butuh bayar kos-kosan awalnya 3 bulan pertama, baru Allah kasih buat kos-kosan. Butuh, setiap butuh Allah kasih. Terus selama saya di Mesir, saya nggak pernah tuh ngerasa kurang dari kebutuhan saya, walaupun nggak megang lebih, tapi nggak pernah ngerasa kurang. Sama kan? Apa bedanya dengan pegang lebih? Nih ya, ada 2 orang nih. Yang satu pegang duit banyak, tapi yang dibelanjakan segitu-gitu aja. Yang satu nggak pegang duit banyak, tapi yang dibelanjakan juga sama dengan yang pegang duit banyak. Bedanya apa? Cuma beda tenang doang ya. Yang satu tenang karena megang duit banyak, yang satu nggak tenang karena nggak megang duit kan? Cuma beda itu doang. Padahal yang dibelanjain sama. Kalau nggak punya duit nanti mau beli sesuatu yang mahal gimana? Ya berdoa aja minta yang mahal. Ya Allah, pengennya sih Alphard, duit nggak ada. Kita kan baru berani milih barang mahal kalau kita punya duit banyak kan? Kenapa nggak berdoa yang mahal walaupun kita nggak punya duit? Di situ belajar iman, belajar yakin sama Allah, belajar la ilaha illallah.
Saya dulu pas mau beli rumah, namanya saya punya duit, yang saya juga cerita tuh, duitnya berapa? Cuma 30 juta. Rumah yang dicari 300 juta. Rumah yang didapat 700 juta. Coba gimana tuh? Logikanya nggak masuk. Tapi yakin aja sama Allah, jalan aja tuh, jalan, azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Masuk ke masjid, sholat. Nggak kepikiran juga habis sholat dapat rumah. Kalau kepikiran mungkin nggak dapat kan? Kepikirannya Allah yang panggil. Nih bos manggil nih. Nggak boleh ditunda-tunda kan? Bos yang manggil, datang. Sholat, habis sholat ketemu jemaah. Ustadz lagi ngapain? Enggak, lagi jalan-jalan, senyum-senyum malu gitu. Jalan-jalan kok jauh-jauh ke sini, daerah Cimahi pelosok gitu. Enggak, lagi nyari rumah pak. Wah kebetulan Ustadz, saya juga lagi jual rumah 700 juta, ada yang minta, saya nggak lepas. Senyum aja. 700 nggak dilepas, apalagi 300. Enggak pak, saya nyari-nyari yang kecil-kecil aja, yang 2 kamar buat saya sama anak. Oh udah Ustadz, lihat aja dulu, siapa tahu berubah pikiran. Enggak apa-apa, makasih gitu. Pulang nih, malam dia telepon lagi, Ustadz please besok datang ya. Ini benar ya kata Nabi, kalau kita nggak mencari dunia, dunia tuh ngejar-ngejar kayak memelas gitu, begging ke kita tuh. Bayangin dunia begging, please Ustadz datang, please Ustadz ambil saya, kata si rumah teh. Rumahnya minta begging ke saya supaya saya tinggal di situ. Ya saya mah orang biasa-biasa aja. Karena nggak yakin kalau itu bisa gitu ya. Ya udah, karena menghargai dia, datang besoknya. Bukan untuk ngelihat rumah, menghargai orang yang meminta. Datang pas ngelihat garasinya muat 3 mobil, makin nggak mungkin. Ada kolam renang anak, makin nggak mungkin. Kamarnya 10, wah nggak mungkin. Gimana Ustadz, kata dia, rumahnya besar ya pak. Gitu doang basa-basi. Gimana Ustadz, tertarik? Ya siapa nggak tertarik rumah kayak gini, tapi saya nggak nyari yang kayak gini-gini pak, males ngerawatnya, nyapunya susah gitu. Alasan gitu. Udah Ustadz, sanggupnya berapa? Saya nyarinya yang 300 juta sih pak. Udah ambil aja Ustadz. 300 juta langsung ambil. Saya baru bilang cuman duitnya 30 juta. Mungkin dia nggak enak juga mau ngomong, Ustadz ngomong dari tadi kayak gitu. Saya duitnya cuma 30 juta pak, boleh nggak saya cari dulu cicilan kemana gitu. Saya lagi nyari-nyari yang finance cari untuk cicil. Udah Ustaz nggak usah gitu-gitu, ribet, udah nyicil ke saya aja kalau Ustaz ada duit. Berapa lama nih? Ya terserah Ustaz, mau setahun, 2 tahun, 10 tahun, terserah Ustaz deh. Alhamdulillah sampai setahun lunas. Allah kasih rezeki. Yang tadinya kita tuh nggak punya rezeki sebanyak itu untuk bisa ngelunasin hutang besar, tapi begitu Allah kasih kesempatan, bukan sengaja mau berhutang, Allah mudahkan, ya udah akhirnya ada aja jalan. Saya usaha awalnya jual beli pulsa gitu kan, ada 60 cabang pulsa dulu di Bandung, belum ada Indomaret, Alfamart. Terus mulai naik lagi jual beli mobil bekas, mulai naik lagi main di properti sedikit, nggak banyak, nggak gede sih. Tapi di situ Allah ternyata benar ya, kalau kita mintanya ke Allah, Allah Maha Kaya, bisa ngasih lebih dari yang bisa dikasih oleh manusia. Kalau minta ke manusia, minta banyak-banyak amat sih, kan gitu kan ya. Minta ke perusahaan finance, pasti dia minta jaminan. Jaminannya dia akan ngasih maksimal setengah dari harga bangunan yang kita gadaikan. Itu artinya kita selama ini belum bisa tenang, belum bisa tumaninah kalau belum ngelihat materi itu di kantong kita, di saldo kita. Seolah-olah kalau itu di tangan Allah nggak ada. Itu masalah kita. Masalah kita di situ teman-teman. Seolah-olah kalau masih di tangan Allah itu belum ada. Padahal di tangan Allah itu lebih ada daripada di tangan kita. Kenapa? Di tangan Allah itu nggak akan raib. Nggak ada yang bisa nyolong di tangan Allah. Di tangan kita banyak yang bisa nyolong. Di tangan Allah itu nggak mungkin diambil orang, dicopet, dijambret, nggak mungkin. Di tangan kita gampang banget dijambret. Di tangan Allah nggak mungkin salah ngitung, di tangan kita gampang salah ngitung. Di tangan Allah nggak mungkin mubazir, sia-sia, salah penggunaan. Di tangan kita mungkin banget salah digunain, akhirnya mubazir, sia-sia. Artinya apa yang di tangan Allah khair, wa ma indallahi khair, benar-benar lebih baik. Cuman Allah kenapa nggak nunjukin fisiknya? Karena Allah nggak pengen kita melihat itu dengan mata kita. Allah pengen kita melihat itu dengan hati dan iman kita. Jadi yang bisa mendapatkan apa yang di tangan Allah itu hanya orang yang bisa melihatnya dengan iman dan hatinya.
bukan dengan matanya. Kalau kita cuma ngandelin mata terus menerus, berarti yang kita akan alami dalam hidup itu hanya yang terlihat saja, yang tadi saya bilang logis dan ilmiah, dan itu nggak ajaib. Walaupun itu juga hal-hal aja sih, baik-baik aja buat kita. Tapi kan kita pengen naik level lebih baik, lebih enjoy lagi dengan hidup. Berarti kita harus belajar menggunakan mata batin. Dan mata batin ini adalah iman. Mata batin ini basirah. Mata batin ini adalah tazkiyatun nufus. Mata batin ini adalah al-qalb, hatinya. Al-fiqhu fiqhul qalb. Pemahamannya bukan pemahaman pikiran. Pemahamannya fiqhul qalb, fiqhul qulub, difahami dengan hati. Itu teman-teman dalam segala urusan, mau kerjaan, mau skripsi, mau kuliah, mau jodoh, mau apapun, gunakan bukan hanya mata fisik kita untuk melihat kayak nggak ada tanda-tandanya nih. Mungkin di sini nggak kelihatan, tapi di sini Allah yang mendatangkan. Tiba-tiba ada keajaiban terjadi dalam kehidupan kita, dan saya sering ngalamin yang kayak gitu-gitu tuh sering banget. Termasuk ketika dapat musibah. Kalau kita tahu bahwa kalau kita dapat musibah dan kita ridho, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas kan ibadah. Kalau musibah namanya ridho. Walaupun orang Indonesia suka bilang yang ikhlas ya, bukan yang ikhlas, jangan ridho ya gitu. Kalau kita ridho dengan satu musibah lalu kita serahin sama Allah, Allah tuh gantiin lebih banyak loh. Masalahnya kita nggak yakin. Dapat musibah langsung panik, langsung putus asa. Harusnya pas dapat musibah tetap kita ikhtiar untuk menyelesaikan masalah kita, mencari jalan keluar, mengambil kembali hak kita. Tapi itu jangan sampai mengalahkan porsi kita meminta kepada Allah gantinya yang lebih baik. Begitu dapat musibah, ini bukan cuma antara kita dengan orang, tapi antara kita dengan Allah. Ya udah, kalau lo curang sama gua, ya Allah beri saya yang lebih baik daripada yang sudah hilang dari saya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Langsung Allah ganti. Dan itu janji Rasul. Mana pernah Rasulullah berdusta? Tidaklah orang berdoa dengan doa itu ketika musibah, kecuali Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik untuk dia. Tapi kita harus benar-benar yakin dan bijaksana. Maksud bijaksana sini, jangan mendikte Allah harus seperti yang kita pengenin, karena Allah ngasih yang lebih baik, nggak mungkin yang lebih kurang. Minimal sama atau lebih baik, nggak mungkin kurang dari itu. Doa, saya pernah mobil saya diserempet orang, terus orangnya pergi. Saya ini ternyata untuk benerin mobil yang keserempet itu 1,5 juta. Langsung doa waktu itu juga, pas lagi kena musibah. Jangan tunggu marah dulu beberapa hari baru doa. Saat itu juga, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Orangnya udah nggak ketahuan di mana, nggak bisa ngejar lagi. Tapi saya udah rugi 1,5 juta. Gimana nih ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik. Seminggu kemudian Allah ganti 15 juta. Benar kan, 10 kali lipat, 15 juta. Dan itu bukan sedekah, bukan pemberian orang yang kasihan. Allah kasih jalan mungkin lewat usaha apa, lewat penghasilan apa, lewat untung dari mana. Yang jelas halal.